Salam jumpa lagi di Sugeng Bri Channel. Musim penghujan yang datang lebih awal dan cenderung basah di tahun ini tentunya memberikan dampak terhadap kita para petani, khususnya di daerah atau lahan tak ada hujan. BMKG sendiri sudah memprediksi dan memberikan warning kepada kita bahwa adanya dampak La Nina mengakibatkan datang musim penghujan lebih awal dan curah hujan yang tinggi. Ini menjadi kendala bagi kita para petani di lahan tak ada hujan ya, karena otomatis lahan-lahan yang seharusnya bisa kita tanam dengan menggunakan alat penanam benih atau mesin landak, orang tempat kita bilang seruntul, akhirnya tidak bisa digunakan, sehingga banyak petani yang harus menggunakan tugal yang itu memerlukan biaya dan ongkos yang tinggi. Itu pun masih 50-50 kemungkinan untuk tumbuh karena basahnya lahan yang ditanami. Kemudian alternatif kedua adalah dengan menggunakan sistem pola tanam pindah dengan menebar benih, dan lagi-lagi itu memerlukan ongkos yang besar pada saat awal tanam. Dari gambaran di atas, saya mencoba mengamati dan melihat beberapa lahan, khususnya di lahan saya sendiri ya, setelah saya lakukan pengukuran tanah dengan dirotari. Selang 1 minggu setelah hujan, ditumbuhi oleh padi-padi yang tumbuh dengan liar, atau orang di daerah saya bilang belegoran, atau di tempat lain dibilang jendilan dan lain sebagainya ya, tergantung daerah masing-masing. Dari situ saya berusaha untuk browsing dan melihat di media sosial apakah padi-padi yang tumbuh liar atau sisa-sisa panen itu bisa kita manfaatkan atau kita rawat agar menghasilkan panen atau produksi padi yang baik. Pertanyaannya adalah, saya ulangi, pertanyaannya adalah apakah padi-padi yang tumbuh liar atau jelegoran atau jendilan itu kalau kita rawat dengan baik bisa menghasilkan panen dengan produktivitas yang paling tidak sama dengan pada saat kita melakukan pola tanam dengan bibit yang baik. Berangkat dari situ, kebetulan saya mempunyai satu petak lahan kira-kira 2000 meter persegi ya. Selama 4 tahun berturut-turut saya tanami padi non hibrida atau padi lokal ya. Saya berpikir apakah padi-padi liar yang tumbuh ini bisa kita rawat dan menghasilkan panen yang tinggi atau paling enggak sama dengan bibit yang unggul. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita sudah berusaha melakukan browsing dengan hasil nihil ya. Makanya untuk membuktikan dan menjawab dari apa yang menjadi pertanyaan tersebut adalah dengan melakukan uji coba sendiri. Alasan dan dasar kenapa kita melakukan uji coba adalah kita pernah mendengar dari pemulia benih atau pemulia tanaman bahwa sebaik apapun benih yang kita tanam, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi untuk menghasilkan hasil atau panen yang produktivitasnya baik dan tinggi. Faktor-faktornya adalah kesuburan lahan itu sendiri, kemudian perawatan yang baik, cuaca, curah hujan, iklim, dan asupan sinar matahari atau paparan sinar matahari, dan yang paling utama adalah rezeki dari penanam itu sendiri. Sekali lagi, yang paling utama adalah rezeki, karena usaha sudah kita lakukan, rezeki kita serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk melihat detail dari uji coba ini, silakan simak video ini sampai akhir. Mohon subscribe, like, tekan lonceng, syukur-syukur komen dan saran yang membangun agar kita bisa berkreativitas
dan mengurangi kos atau biaya produksi dan memberikan keuntungan bagi kita semua. Inilah penampakan benih-benih liar atau jelegoran yang tumbuh di lahan kita. Kira-kira umur 10 hari setelah hujan pertama. Ini adalah petak yang selama 4 tahun berturut-turut kita tanami padi non hibrida. Ada bagian-bagian yang jarang atau tidak ditumbuhi oleh benih padi liar tersebut, dan ada bagian-bagian yang sangat rapat. Untuk itu perlu kita ratakan dengan cara mencabut benih-benih yang tumbuhnya rapat, kita pindah ke yang jarang ditumbuhi oleh benih liar tersebut, atau bahasa tempat saya kita lakukan penyulaman. Sebelumnya kita buat jalur atau petak-petakan agar memudahkan kita dalam proses perawatan, baik penyemprotan maupun pemupukan. Pembuatan jalur menggunakan tali dengan kelebaran jalur 40 sampai 45 cm, kemudian petakan bisa 150 sampai 200 cm. Jalur, semua benih liar yang tumbuh kita cabut dan kita pindahkan ke bagian-bagian yang jarang atau tidak ditumbuhi oleh benih-benih liar tersebut. Semua jalur kita buat dan kita sudah melakukan penyulaman secara merata selang 3 hari. Yang kita lakukan adalah kita akan menggunakan garam, pembasmi uret, cacing ataupun pembasmi orong-orong, dan kita tambahi dengan sedikit pupuk NPK. Caranya adalah dengan kita campur garam, kapur, dan pupuk NPK tersebut, kemudian kita sebar secara merata di lahan yang sudah kita sulam dengan merata. Hari berikutnya kita lakukan penyemprotan pupuk cair ya, untuk merangsang pertumbuhan akar pada tanaman tersebut.
setelah penyulaman, kira-kira 15 hari setelah tumbuh dari hujan pertama, kita berikan pupuk makro yaitu Ponska dan urea dengan perbandingan 70% dan 30%. 7 hari setelah pemupukan hasilnya seperti ini ya. Tanaman sudah menghijau dan awal dari pertumbuhan vegetatif dari tanaman padi tersebut. Untuk perkembangan selanjutnya akan kita update di video yang akan datang. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi ini adalah uji coba. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini, yang sudah subscribe, like, dan lonceng, dan memberikan komentar yang membangun. Selamat berkreasi, salam sehat.